warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kembali lagi kita dalam proses belajar mengajar. Kali ini kita akan bahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan ya. Setelah kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia didatangi oleh masyarakat bangsa Eropa ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana kondisinya setelah kita melihat latar belakangnya ya. Satu, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan dilakukan oleh VOC. Belanda memaksa kerajaan di Indonesia menandatangani kontrak monopoli perdagangan dengan berbagai cara, seperti adu domba atau divide et impera. Bagaimana para VOC ini mengadu domba antara raja dengan anggotanya ya. Dan juga antara raja suatu kerajaan dengan kerajaan yang lain ya. Hingga mereka mendukung salah satu dari kerajaan tersebut, dan setelah mendukungnya mereka menuntut ataupun ada kontrak kerja dalam membantu kerajaan tersebut setelah menang ya. Sehingga bisa menguasai kerajaan tersebut dan memonopoli perdagangan ya. Membeli barang-barang di kerajaan tersebut dengan harga yang murah dan menjual ke Eropa dengan harga yang mahal. Itu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Kemudian yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811. Selain itu juga melakukan kebijakan pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan dan perbaikan ekonomi. Ya. Anyer Panerukan ya, itu jalan yang dibangun oleh Daendels ya, yang kerja paksa ya. Kalau kerja paksa ini tentu tidak ikhlas ya, masyarakat Indonesia melaksanakannya ya. Kemudian bagaimana mereka tidak memperhatikan gaji dari para orang-orang pribumi ya. Selain dari gaji, pola makannya juga tidak teratur ya, gizinya juga tidak diberikan sebaiknya bagaimana pekerja keras ya. Sehingga mereka sangat tersiksa dan kurus ya, pada masa kebijakan kerja paksa. Akan tetapi jalan yang Anyer Panerukan ini masih dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Meskipun pada masa Daendels ini tujuannya adalah untuk pengangkutan barang ya, barang-barang yang dibawa dari Sumatera ataupun Jawa untuk dibawa ke Eropa ya. Itu tujuan dari jalan Anyer Panerukan. Itu akibat dari kerja paksa. Kemudian yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Jadi pada masa Raffles itu sistem sewa tanah memiliki ketentuan ya. Ada ketentuan yang dilakukan oleh Raffles. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala ya. Ini adalah sistem sewa tanah ya. Jadi dengan adanya sistem seperti ini, masyarakat pribumi ini sangat tersiksa ya. Bahkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, bahkan lebih dari ketentuan ini. Kemudian yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830 ya, Van der Bos atau Johannes Van der Bos itu menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini karena Belanda mengalami kesulitan keuangan ya, akibat perang Jawa ataupun perang Diponegoro pada 1825 sampai 1830 dan perang Belgia pada 1830 sampai 1831 ya. Jadi tanam paksa ini para pribumi dipaksa untuk menanam tanaman yang diberikan oleh para militer ya. Jadi mereka dipaksa untuk menanam jengkel dan sebagainya. Jadi mereka harus terpaksa. Semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.